Box to Box Media Network. Oke, malam Mas Asep. Malam Mas Bodes. Oke, lagi di mana nih? Di Jakarta masih nih. Lagi training Oh, camp timnas. dari kapan? Udah 2 mingguan. Oh, dari Jogja lanjut Jakarta ya. Yoi. Oke, oke nih kita saya mau interview Mas Asep untuk join masuk dalam podcast saya self development. Jadi karena lagi pandemi, jadi nggak bisa ketemu langsung, jadi lewat IG aja ya. Nanti dikonvert masukin ke mana? Ke podcast saya. Siap. Jadi langsung aja. Jadi pada live kali ini atau podcast kali ini ya, ini kita akan ngebahas dari segi karir gitu ya. Jadi di podcast self development itu sharing tentang pengembangan diri, karir dan kehidupan gitu. Nah, ini dan saya menghadirkan satu sosok ya, Mas Asep, di mana beliau menurut saya karirnya quantum leap gitu ya. Dari klub lokal, lompatannya luar biasa gitu. Dari klub lokal bisa masuk ke timnas dan berbagai macam, dari timnas basket putri waktu itu ya Mas ya, sempat ya. Dan juga timnas Indonesia yang sangat sangat-sangat fenomenal waktu itu, saya nonton di TV. Dan meskipun seperti itu masih bisa handle fisiopreneur, di mana itu adalah klinik fisioterapis dari Mas Asep. Nah, sedikit story di mana saya kenal dari Mas Asep. Ini tahun 2010 saya latihan di CLS waktu itu ya. Dari Bontang ya Mas ya. Dari Bontang kan. Diajakin pelatihnya kayak. Saya ketemu Mas Asep. Mas Asep dulu masih kurus ya Mas ya. Kurus banget ya. Masih. Masih kurus banget. Terus saling follow di Twitter, dan akhirnya ketika saya kembali ke Surabaya, singkat cerita, mungkin karena sering sharing di Twitter gitu ya, terus diminta handle fisiopreneur dan ngisi training sampai akhirnya handle HR-nya. Nah, jadi sekarang ini saya mau interview Mas Asep terkait gimana sih ceritanya dulu, kok bisa memutuskan masuk fisioterapis, lalu gimana ceritanya masuk CLS sampai akhirnya masuk timnas. Nah, sekarang mungkin dari basic dulu. Mungkin penasaran nih dari teman-teman. Kenapa Mas Asep memutuskan untuk fokus di fisioterapis seperti itu? Yang pasti sih dulu itu boleh dibilang kenapa masuk kuliah fisioterapi, karena aku tuh dulu meskipun sekolahnya IPA, aku males sebenarnya untuk ngitung-ngitung. Jadi akhirnya aku nyari yang mana kebanyakan hafalan gitu kan, atau mungkin ya berhubungan dengan kesehatan, karena memang aku dari SMP, SMA itu ikut gabung dengan Palang Merah Remaja kan, jadi saya pikir kayaknya oke nih, seru. Nah terus satu sisi aku juga memang salah satu yang suka hobi nonton maupun main dari basket maupun sepak bola. Jadi akhirnya pada saat kuliah kita baru sadar, ternyata fisioterapi bisa ya buat olahraga gitu kan. Jadi akhirnya di situ salah satu mungkin titik balik saya adalah saat waktu itu saya ceritanya lagi Jumatan, terus tiba-tiba waktu saya lagi salam terakhir tuh, saya lihat samping kiri saya nih atlet basket dulu, Romy Chandra namanya. Pelita Jaya ya? Ya, yang dulu di Pelita Jaya. Itu saya dulu masih di Aspak waktu itu ceritanya. Jadi kan memang pemain-pemain Aspak saat itu banyak yang treatment di kampus saya, Mas. Nah, jadi saya pikir, ini Romy Chandra yang biasa saya lihat di TV nih dulu nih, ya kan? Karena kan ngikutin IBL apa segala macam dari zaman dulu, jadi ngikutin. Makanya kan waktu itu saya langsung semangat tuh untuk kuliah. Dan akhirnya dari situ saya banyak main di klinik, dan saya akhirnya belajar juga di situ dengan salah satu dosen saya, Pak Indra, yang dia banyak pegang juga atlet-atlet basket. Ya udah, akhirnya pelan-pelan diberikan pasien, lama-lama suruh pegang, bantu, dan akhirnya di satu waktu kebetulan dulu ownernya CLS, Pak Christopher Tanuwijaya, itu kan juga sering treatment di sana, dan dia berharap ada fisioterapi dari Jakarta untuk dibawa ke CLS. Akhirnya dari dosen saya itu merekomendasikan saya untuk masuk ke CLS. Awalnya sempat ragu, karena satu sisi juga waktu itu saya udah dihadapkan dengan beberapa pilihan di Jakarta. Jadi udah ada beberapa pilihan kerjaan. Jadi memang ada kerja di salah satu rumah sakit swasta, ada juga kerja menjadi salah satu manajer untuk pelayanan home care. Dan itu
sudah mulai mau berjalan gitu. Tapi akhirnya saya kembalikan lagi kepada passion saya. Nah, kalau kita mau passion kan akhirnya meskipun mungkin secara finansial tidak terlalu besar seperti tawaran yang pertama, tapi saya yakin saya akan happy. Nah, makanya saya ambil ke Surabaya, dan waktu itu memang pikiran saya sempat kayak, aduh nanti saya nggak punya teman gitu kan, karena kan saya udah banyak teman di Jakarta. Tapi akhirnya saya pikir ya udahlah, di Jakarta merantau, Surabaya merantau. Akhirnya saya putuskan ke Surabaya, dan saya menjadi fisioterapis pertama untuk di Liga Basket ya, yang mendampingi klub seperti itu. Oh, pertama ya itu Mas Asep ya. Yang lain sebelumnya waktu itu belum ada atau gimana? Ya kalau kita ngomong teman-teman pebasket dulu sudah mengenal tentang fisioterapi, tapi belum ada yang gabung dengan ikut tim gitu Mas. Jadi belum ada yang standby dengan tim. Nah ini mungkin saya yang pertama dulu. Jadi benar-benar akhirnya ya mungkin dipertaruhkan lah di situ. Kalau misalkan mungkin kinerja saya nggak bagus, ya paling tim lain juga sampai sekarang nggak akan pakai fisio kan. Jadi ya alhamdulillah lah sampai sekarang masih dipercaya. Oke, nice. Nah, apa sih yang bikin dosen Mas Asep waktu itu akhirnya mempercayai dan merekomendasikan Mas Asep ke CLS waktu itu, CLS Night? Ya, kalau saya lihat sih mungkin karena memang saya dari sebelum lulus saya udah banyak bantu di klinik Mas. Jadi kayak apa ya, semacam mungkin asisten lah ya saya. Dan waktu itu saya jujur prinsipnya adalah saya nggak peduli berapa banyak uang yang saya dapatkan, karena memang tujuannya bukan cari uang tuh saya sebelum lulus itu. Ya lebih ke arah cari ilmu dan pengalaman. Jadi saya waktu itu pernah dikasih pasien itu. Jadi misalkan anak UKM kampus nih, anak UKM basket cedera. Ya udah, dia kasih ke saya, kamu pegang. Ya udah, saya menanganinya itu di luar jam kuliah saya, dan saya pegang tuh pemain atlet basket UKM kampus. Dan akhirnya kan menjadi pengalaman, ada jam terbang, dan akhirnya kan ya mungkin penilaian dari beliau ya saya mampulah untuk dilepas gitu kan, karena kan memang kalau di Surabaya berarti kan tidak ada bimbingan dari beliau gitu loh. Jadi ya udah, dia merasa saya mampu ya, dan akhirnya ya saya harus membuktikan itu. Iya, itu menarik ya poinnya. Jadi di awal-awal karir, apalagi kalau masih kuliah, kenapa enggak kita jangan langsung fokus uang ya, tapi fokusnya pada ilmu tadi, pengalaman gitu ya, dan peluang-peluang tadi yang akhirnya membawa ke kesempatan-kesempatan selanjutnya. Nah, lalu di CLS berarti berapa tahun tuh Mas ya? Dari 2008, saya lulus 2008 langsung ke CLS sampai tahun 2014. 2014 ya, 6 ya, tahun ya berarti ya. Itu pun saya berhenti bukan karena saya dikeluarkan, bukan karena tim tidak membutuhkan lagi jasa saya. Jadi lebih ke arah, memang saat itu ada satu tawaran dari timnas sepak bola, yang saya pikir saya pikir itu salah satu yang penting juga gitu loh. Jadi ya udah, saya berusaha untuk bagaimana bisa untuk step up dari karir saya, karena kan ya mungkin kalau orang bilang kesempatan belum tentu datang 2 kali, dan saat itu ya saya pikir momentumnya sudah tepat, karena di CLS sendiri ya sudah 6 tahun gitu kan, dan ya kita sudah berusaha untuk kasih yang terbaik selama kita bekerja di sana gitu. Iya. Pertama kali di Surabaya ada kesulitan adaptasi nggak sih pertama kali merantau gitu? Ya pastinya sih lebih ke arah kultur ya, maksudnya dari segi bahasa mungkin terus habis itu dari segi makanan ya, karena memang di Surabaya makanan pedas-pedas ya. Tapi akhirnya seiring waktu sih ya bisa diatasi lah, karena memang ya saya sendiri di Jakarta merantau kan selama kuliah, jadi ya nggak butuh waktu lama untuk bisa biasa. Oke. Kalau selama 6 tahun nih, sebelum nanti kita bahas nih ke timnas, selama 6 tahun di CLS, pengalaman apa yang paling berkesan Mas selama di CLS? Yang pasti sih ya bisa membantu mengembalikan beberapa pemain bisa kembali bermain. Maksudnya contoh gini, misalkan ada salah satu pemain yang divonis oleh salah satu dokter, dibilang, oh ini kamu nggak boleh main basket lagi, kamu mesti operasi karena kamu cedera ankle gitu kan, kamu udah nggak boleh main. Tapi ya alhamdulillah berkat kesabaran, akhirnya saya bisa membuat pemain itu masih bermain hingga sekarang. Sampai sekarang itu, ya masih bermain. Ya terus habis itu yang kedua, itu juga ada salah satu pemain yang operasi, di mana kasusnya ini kasus sulit banget. Bahkan teman-teman seangkatannya atau teman-teman rekan-rekannya yang mengalami kasus yang sama itu pensiun Mas. Karena kasus ini. Nah saya akhirnya mencoba menangani kasus ini selama 1 tahun. Halo Coach Tio Nugroho. Ya, jadi selama 1 tahun, dan akhirnya
bisa kembali bermain hingga 5 tahun ke depan. Jadi baru pensiun sekitar 3 tahun lalu lah. Jadi ya apa Cedera ya lutut ya itu itu ya. menurut saya sih salah satu yang berkesan lah. Dan juga pengalaman pertama ke luar negeri saya bersama CLS Knight ya kan. Jadi saya pertama kali waktu itu ke Hong Kong sama Guangzhou. Jadi ya benar-benar berkesan sekali saya selama di CLS dan membentuk jati diri saya mungkin sampai sekarang. Wow. Jadi ya bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa berkolaborasi juga dengan orang lain seperti itu. Oke. Wow. Ke Australia juga nggak sih waktu itu ya? Ke Gold Coast Ya, ya? saya ikut ke Australia Ke juga Gold waktu Coast ya? itu di Perth ya kan. Kita Oke. training camp di Australia saya ikut. Sana ya. Nah, Hmm. dan pertandingan apa Mas yang paling bikin merinding? Saya penasaran. Saya tuh bikin nanya ke Mas Asep. Kan CLS tuh kadang-kadang pertandingannya sengit banget ya. Overtime. Ya, saking banyaknya yang merinding jadi lupa. Jadi intinya sih kalau misalkan lagi support satu tim atau satu ini apalagi saya sekarang di tim nasional ya pasti akan all out lah. Cuma memang dengan kerjaan saya sebagai fisioterapis kan juga saya nggak bisa 100% saya tuh menonton hanya pertandingan Mas. Cuma ya pasti akan terbawa terhadap situasi pertandingan. Tapi di situ membutuhkan ketenangan juga dari kita berpikir dan tetap fokus. Karena kan apalagi di basket kan benar-benar momentum tuh sepersekian detik lah ya. Ada kejadian apa, nah kita juga jangan sampai lost fokus. Yang pasti sih, tapi kalau salah satu yang berkesan juga ya waktu final, waktu itu apa ya, pre-season kalau nggak salah, kita kan juara juga tuh. Pre-season kita NBL juara. ya dulu ya? NBL, masih NBL dulu. NBL ya? Kita juara ya kan. Nah itu juga, ya alhamdulillah lah bisa, meskipun sampai terakhir saya keluar itu kan saya belum mempersembahkan gelar juara liga lah. Tapi ya sedikit demi sedikit kan mungkin ada juga kita berperan sebelumnya lah ya kan, seperti itu, menjaga aset-asetnya CLS berupa pemain-pemainnya. Bener. Arif Hidayat gitu ya yang kemarin habis saya nonton tuh Mas yang ABL ya yang pas di Singapura terus saya nonton tuh, waduh itu game 7 ya game 7 ya lawan Singapore Slinger itu juara, wah luar biasa tuh. Nah sekarang kita move sampai akhirnya mendapatkan masuk ke timnas Indonesia. Nah itu mungkin bagi para profesional gitu ya, para mungkin fisioterapis itu salah satu goal terbesarnya itu adalah bisa masuk ke dalam timnas. Nah apa yang terjadi Mas waktu itu kok bisa sampai masuk ke timnas? Bagaimana ceritanya? Waktu itu sih ceritanya di tahun 2014 itu kan timnas lagi persiapan Piala AFF di Vietnam. Pelatihnya waktu itu almarhum Coach Alfred Riedel. Jadi waktu itu memang timnas sempat kosong kan. Sempat kosong posisi fisioterapis setelah ditinggal sama Matias Ibo. Nah kan dulu kan sebelum saya Matias Ibo di situ. Dan akhirnya memang waktu itu ada beberapa pemain yang lagi training camp di Sidoarjo, treatment di klinik saya, Fisiopreneur. Nah jadi akhirnya dari situ dokter timnya, Dokter Syarif Alwi datang ke klinik dan akhirnya dia menawarkan saya untuk kamu harus bergabung nih sama tim nasional. Karena saya ingat banget analoginya adalah tim nasional itu ibarat kata Ferrari. Nah Ferrari itu ya harus yang memang mengendarainya ataupun teknisinya itu Ferrari harus yang levelnya harus bisa memegang Ferrari gitu. Jadi kayak karena waktu itu memang begitu Matias tidak melanjutkan kontrak di timnas, timnas waktu itu belum dapat lagi fisioterapi. Jadi waktu itu masih menggunakan sport massage. Jadi akhirnya setelah ketemu saya, alhamdulillah saya masuk ya kan. Dan ya sampai sekarang saya sempat vakum mungkin hanya 2015-2016 ya. Nah, terus di 2017 saya masuk lagi, tapi saya mencoba bergabung dengan Coach Indra Safri di U19. Ya sampai sekarang saya di U23, di senior lagi, dan sekarang lagi membantu persiapan buat SEA Games juga. Wah menarik ya. Jadi peluang itu datang ketika Mas Asep lagi handle pemain ya di Sidoarjo ya waktu itu ya. Ya betul. Akhirnya sampai akhirnya dilihat dari dokternya, dari dokter timnasnya, dan akhirnya direkrut untuk menjadi fisioterapis timnas. Nah selama dari dari CLS terus menuju timnas, nah sebagai profesional kan tentu kita harus bisa memarketingkan diri kita kan, personal branding kan, diri kita. Nah apa
tips-tips, mungkin Mas Asep ada tips-tips personal branding gitu ya untuk profesional, untuk bisa akhirnya dia bisa dikenal lebih banyak orang kayak gitu. Yang saya masih ingat itu dulu pas 2000 mungkin 2010 2011 ya, itu Mas Asep gencar banget retweet di Twitter dulu ya. Jadi kalau ada apa langsung di retweet. Pokoknya ada keyword fisioterapi langsung add physiopreneur seperti itu ya. Nah, Ya. apa aja Mas? Mungkin ada insight-insight untuk profesional biar mungkin ada banyak orang yang ingin juga nih seperti Mas Asep bisa bisa di timnas lah seperti itu. Ada tips-tipsnya untuk personal branding? Ya, yang pasti sih kalau namanya ya kita dulu memang bukan berarti bahwa kita harus membranding karena ya mungkin dulu saya juga nggak ngerti tentang branding ya. Tapi saya berpikir dulu adalah ya saya itu orangnya suka sharing, suka ngisi seminar, suka ngisi talk apapun itu ya. Jadi akhirnya waktu itu memang baru mulai gencar-gencarnya sosial media, zaman Twitter atau apa. Jadi ya saya sering kayak bikin ini kenapa sih orang banyak banget yang orang konsultasi gitu loh Mas ke saya. Terus saya pikir kalau saya jawab satu-satu kan juga lumayan karena kesibukan gitu jadi agak susah kan. Jadi akhirnya ya saya bikin aja tuh di Twitter, namanya kan Cool Tweet kan, kuliah Twitter zaman dulu. Jadi kayak kita misalkan oke, orang yang cedera ini hati-hati jangan diginiin gini ini begini. Jadi akhirnya ternyata kok responnya bagus banget gitu. Jadi dari situlah mungkin orang mulai mengenal saya juga gitu kan, seperti itu dari di luar sana. Dan yang kedua mungkin juga saya waktu di umur saya masih muda, saya umur kalau 2013 itu berapa tahun ya saya berarti? Kurang lebih sekitar 25 tahunan ya. Di umur saya 25 tahun, saya udah berani buka klinik sih waktu itu. Mungkin itu kan yang dulu masih jarang. Kalau sekarang sih, alhamdulillah gitu ya, banyak banget yang begitu mungkin sudah lulus, sudah apa, mereka udah mulai berani nih Mas buka klinik. Kalau dulu bisa dihitung banget dengan jari gitu, dan itu kan kita berdarah-darah banget ya kan. Dulu saya sama Mbak Dila bahkan sampai hampir setiap minggu saya ke Malang Mas untuk mengontrol klinik. Karena dulu pertama saya buka klinik fisiopreneur itu saya di Malang. Oh, di Malang ya, bukan saya Surabaya tinggalnya ya? di Surabaya, tapi saya buka di Malang. Karena kenapa? Saya berpikir adalah kedepannya saya itu nggak mau bahwa orang itu tergantung dengan saya. Jadi akhirnya saya berusaha untuk bikin brand. Nah ya kan brandnya namanya Physiopreneur, yang dimana Physiopreneur mungkin orang awal-awal tahu Physiopreneur tuh buatannya Asep. Nah tapi saya mau orang itu nggak mencari hanya Asep gitu loh. Itu aja sih. Makanya kenapa saya buka di Malang, supaya akhirnya saya belajar kalau nanti saya buka klinik di mana-mana bisa nggak sih gitu kan, maksudnya mungkin nggak sih karena kan iya gitu ya. Karena kan selama ini kan orang kayak misalkan siapa dokter gigi yang terbaik di kota A, dokter ini, nah orang itu bisa ngantri-ngantri kan ke dokter. Saya bilang ya itu kan kita masih dalam tahap dalam tahap berarti self employ kan. Kalau kita kerja ya kita dapat uang ya kan, kalau misalkan kita nggak kerja kita sakit gitu kan ya kita nggak dapat apa-apa gitu loh ya kan. Memang mungkin potensinya lebih besar karena diterima sendiri, tapi saya pikir ya mau sampai kapan gitu kan, karena ya kesehatan orang juga kan ada batasnya kan, semakin usia meningkat pasti kapasitasnya kan semakin menurun. Jadi ya akhirnya dulu saya fokus untuk bangun tim aja ya. Tim itu kita mulai dari cuma 2 orang 3 orang gitu kan, dan itu benar-benar kayak mereka itu dari banyak yang juga yang datang dari nol Mas. Jadi saya itu tipikal yang bukan berarti harus mencari orang yang sudah menjadi bintang, tapi saya pingin orang itu punya potensi, kita asah dan akhirnya dia bisa menjadi something lah ya kan, maksudnya bisa jadi pokoknya intinya dari nobody menjadi somebody lah ya kayak gitu ya kan. From nothing to something gitu. Nah itu kan ya akhirnya banyak juga akhirnya saya masukin beberapa visio-visio didikan saya itu sekarang masuk di klub-klub sepak bola, klub-klub basket. Jadi ya intinya mencoba untuk bagaimana meleverage mereka juga gitu, seperti itu. Iya. Ada yang masuk Persib ya Mas ya, yang masuk Persib, ada yang masuk timnas futsal juga ada, sampai keluar negeri juga itu ya. Iya, wah luar biasa sekali ya. Dan kira-kira dari di 2013 bikin memberanikan diri ya untuk step up, untuk develop klinik tadi ya gitu. Itu di awal-awal gimana tuh? Apa maksudnya struggle nggak tuh cari pasien dan lain-lainnya, gimana strateginya waktu itu? Ya, jadi dulu itu sebelum saya buka klinik sendiri, saya kan juga sebenarnya buka klinik, tapi maksudnya bukan buka klinik ya, kayak di sela-sela waktu saya di CLS, nah itu CLS itu bukain klinik gitu loh, maksudnya di dalam GOR. Nah, di dalam GOR. Jadi kadang ada yang misalkan ternyata saudaranya minta dibantu, akhirnya ya udahlah buka buat umum, tapi waktunya benar-benar kayak kita yang menyesuaikan. Nah, di situ
apa namanya, kayak boleh dibilang rame lah Mas. Cuma kan zaman dulu tahun 2000 berapa tuh ya, sekitar 2010-an gitu kan, itu tuh kayak orang ya zamannya terapi tuh saya masih ingat banget tuh masih sekitar 70.000 tuh Mas, 70 ribuan. ya. Ya itu kan Sekali karena terapi. ya saya nggak ngeluarin modal, saya nggak ngeluarin sewa tempat ya kan. Jadi akhirnya dari 70.000 itu pun kan saya dapat misalkan kayak 50.000. Nah terus habis itu sisanya itu saya masukkan ke kasnya CLS gitu kan. Ya udah, jadi untuk mungkin beli gel apalah segala macam buat beli-beli perlengkapan peralatan. Jadi saya menerima itu kayak ya udah ini ya lumayan karena sehari saya bisa pegang 3-4 pasien lah zaman dulu kan. Saya bilang lumayan juga ya, maksudnya untuk nambah pemasukan gitu kan, dan juga waktu itu kan saya mengkuliahkan adik saya kan, adik saya kuliah ya akhirnya saya biayain gitu kan. Nah dari situlah, tapi akhirnya memang begitu saya buka klinik, saya berpikir ini kalau saya misalkan dengan harga yang sama, ya itu kan saya akhirnya cuma ya sekarang kita harus bedakan antara bisnis dengan ini kan. Karena kalau bisnis kita harus ngitung, saya sendiri nggak bisa jaga full di sana, berarti ada pegawainya. Saya sendiri di sana sewa tempat, saya sendiri menginvestasikan beli peralatan dan lain-lain. Jadi akhirnya waktu itu saya survei berapa sih harga terapi sebenarnya di Surabaya rata-rata. Ternyata kan rata-ratanya di angka sekitar 150 ribuan misalkan. Akhirnya saya berpikir, aduh kalau saya harga terapinya segitu, akhirnya saya takutnya mengganggu pasar orang lain kan. Jadi akhirnya saya bermain kebalik, saya di atasnya lagi. Waktu itu saya di harga berapa ya untuk treatment di klinik Physiopreneur pertama itu sekitar 200 ribuan Mas. Jadi di saat lain 100, 150, saya 200. Kasarnya gini, ya kan balik lagi kalau kita mau bikin orang apa, ini kan harus jadi sesuatu yang berbeda kan. Kalau sama-sama aja nggak ada keunikan. Nah ini kan lebih mahal kan. Pasti orang bertanya, kok bisa lebih mahal daripada kamu di CLS dulu cuma 70.000, sekarang 200.000 apa segala macam misalkan. Nah, tapi seiring waktu akhirnya ya kita bisa memperlihatkan bahwa kita menonjolkan yang namanya kualitas. Ya kita mencoba untuk mengupgrade kualitas karena ya saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya berikan. Jadi nggak cuma orang datang ya udah yang penting dia bayar tapi akhirnya dia tidak mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat atau kita tidak bisa menjadi solusi buat mereka. Nah jadi kan akhirnya ya memang di awal-awal sempat struggle, bahkan lucunya tuh beberapa pegawai saya sampai nangis. Mereka kalau nggak ada pasien. Ya nggak ada pasien tuh mereka nangis, aduh Pak saya nggak enak Pak, nggak ada pasien. Sebenarnya nggak apa-apa. Kalau saat nggak ada pasien itu berarti kalian banyak kesempatan buat belajar. Akhirnya saya juga menggembleng mereka Mas. Jadi waktu itu lucunya saya tinggal di timur kan, di CLS itu di GOR di Bes Kertajaya. Tapi saya buka kliniknya itu di barat. Jadi mungkin hampir tiap hari itu saya bolak-balik. Jadi malam beres latihan, beres terapi, saya pergi ke barat gitu kan, saya evaluasi apa segala macam gitu kan. Terus habis itu nanti besok subuhnya itu udah balik lagi karena harus latihan pagi. Gitu aja terus hampir tiap hari. Nah, kalau di weekend saya ngelatih tim ya kan, maksudnya ngelatih tim saya belajar karena memang masih banyak waktu kosong gitu loh. Dan ya akhirnya alhamdulillah gitu kan, kan boleh dibilang bisnis itu kalau udah lewat 5 tahun udah lebih stabil lah ya. Maksudnya ya alhamdulillah udah lewat 5 tahun pertama ya udah stabil ya kan ya, dan sekarang udah bisa ditinggal-tinggal gitu. Makanya kan saya bisa di timnas di mana jadi nggak ada khawatir lah sekarang karena ya mereka boleh dibilang mempunyai kualitas yang mungkin sudah kita standarisasi gitu. Nah perubahan dari bisa dibilang dari karyawan gitu ya, dari karyawan terus buka usaha sendiri gitu ya. Struggle awal buka sendiri apa sih Mas? Apakah yang paling struggle adalah mengelola karyawan sendiri atau cari pasien atau apa challenge Mas Asep dulu pas pertama kali buka usaha? Ya yang pasti sih kadang kan gini Mas, kita merasa bahwa kita misalkan bisa melakukan semuanya sendiri, tapi ternyata saya sadar bahwa ternyata nggak bisa gitu loh. Jadi akhirnya ya saya harus bisa memberikan kepercayaan pada tim saya. Nah itu kan yang menjadi PR, karena kan orang pasti tetap akan mencarinya lewat saya, terus saya menggaransi kan, ini tim saya bisa gitu loh misalkan kayak gitu. Jadi akhirnya waktu itu tim saya ini ya kena juga seleksi alam juga Mas. Maksudnya seleksi alam tuh saat mereka merasa bahwa mereka improve di kita dengan di-upgrade pengetahuan terus. Karena kan orang juga belum tentu mau belajar terus Mas, karena mereka pikir ngapain sih harus belajar terus, kita udah lulus loh dari kuliah gitu loh ya kan, kenapa harus masih terus belajar. Padahal ya ilmu itu kan benar-benar dinamis gitu loh. Karena menurut saya dulu, dengan saya mengajarkan pada mereka, saya juga belajar. Menurut saya belajar yang paling baik tuh mengajar gitu loh. Jadi akhirnya saya tetap mengajar ke mereka.
Dan akhirnya lucu, ada beberapa pegawai saya itu yang mengundurkan diri. Bahkan ada yang mereka udah bawa koper langsung pamit, Pak saya mau resign, ini saya udah dijemput sama orang tua saya, udah perjalanan. Waduh, saya bilang. Jadi ya begitulah. Saya pikir kalau marketing itu menurut saya dulu sih waktu awal-awal buka sih ya kita benar-benar kayak mengandalkan dari mouth to mouth ya, maksudnya rekomendasi gitu kan, mereka puas akan merekomendasikan kepada temannya, kepada saudaranya gitu kan, seperti itu. Terus ya itu tadi dengan tadi di sosial media zaman dulu sudah mulai dari Twitter ya kan, saya juga sudah mulai aktif di sana. Baru setelah itu muncul lagi Instagram, saya juga mulai aktif di sana. Jadi ya apa namanya banyak untuk bikin supaya secara branding pun naik si Physiopreneur ini. Jadi akhirnya kan nanti orang begitu ini Physiopreneur, bahkan sampai sekarang pun bisa jadi kalau Physiopreneur yang di kota lain kayak di Makassar, di Jakarta, bahkan di Surabaya pun Mas, kalau saya ada di dalam situ, mereka juga nggak tahu kalau saya adalah foundernya gitu loh. Jadi ya bagus, berarti kan mereka nggak ngeh gitu loh kalau ternyata Physiopreneur tuh saya yang bikin. Padahal saya ada di dalam, jadi saya ngeliat aja nih anak-anak gitu kan. Mereka ternyata oh ya oke, mereka menjalankan SOP yang kita bikin gitu, seperti itu. Iya. Wow. Dan kapan akhirnya Mas Asep mulai oke, sekarang saatnya tambah cabang, akhirnya ada Physiopreneur Jakarta, Physiopreneur Makassar, nah gitu. Kapan akhirnya dari Malang, Surabaya, nah Surabaya kan emang tempatnya Mas Asep nih. Nah, kapan cabang pertama tuh muncul, akhirnya cabang kedua, seperti itu? Ya, waktu itu sih sebenarnya waktu beres dari Malang itu setahun, saya akhirnya buka di Surabaya. Nah, dari situ 1 tahun kemudian, adik saya kan fisioterapi juga, Mas. Jadi adik saya juga lulus kuliah di fisioterapi. Nah, waktu itu akhirnya saya bilang, udah kamu buka deh di Jakarta. Akhirnya diberanikan diri untuk buka. Nah dari situ, ya akhirnya memang perjuangannya, pengorbanannya ya saya kalau lagi liburan saya ke Jakarta, saya bimbing juga adik saya gitu kan untuk bagaimana memanage klinik dari apa yang sudah saya alamin gitu. Nah terus kalau Makassar itu kan sebenarnya kalau Makassar kebetulan waktu itu ada yang telepon, ternyata mereka memperhatikan kita di sosial media Mas. Jadi mereka memperhatikan sosial medianya Physiopreneur, sosial media saya. Akhirnya mereka tertarik gitu loh untuk membawa Physiopreneur. Saya sempat kayak beneran nggak sih ini gitu, maksudnya takutnya kan orang cuma iseng atau apa, tapi mereka akhirnya serius. Dan bahkan sampai salah satu partner saya sekarang di Makassar tuh mereka terbang ke Surabaya untuk ngobrol secara serius gitu loh soal rencana itu. Oh ya udah, akhirnya begitu mereka serius, saya juga akhirnya ke Makassar juga untuk kunjungan balasan. Mereka tunjukin tempatnya, kemungkinannya, terus mereka mapping potensinya Makassar. Dan ya alhamdulillah sekarang sih boleh dibilang salah satu yang inilah, maksudnya kita punya klinik ya masih bertahan dari 2016. Kan patokannya kalau klinik tidak bertahan itu ya antara tutup atau akhirnya ya sepi banget gitu. Dan kalau sepi kan logikanya secara bisnis nggak jalan ya, partnernya mana mau melanjutkan, pasti mereka akan banting ke usaha lain kan. Apalagi saya punya di Makassar aja, itu lokasinya premium kan, di daerah Sombaopu gitu kan. Itu alhamdulillah jalan, dan di sana juga menjadi salah satu pilihan lah ya yang orang-orang dengan masalah sport dan muskuloskeletal. Kalau di Jakarta, di Jakarta pun saya akhirnya berpartner juga ya kan dengan beberapa, bahkan beberapa pasien itu akhirnya menjadi partner Mas. Jadi misalkan ada Bang Romi Chandra itu kan, ya itu juga jadi partner. Ini partner juga ya sekarang? Ya di Jakarta ya kan, terus ada salah satu orang dari apa namanya, ya pokoknya teman-temannya itulah satu grup gitu ya kan. Nah itu yang akhirnya kita bisa buka di daerah Panglima Polim di Jakarta Selatan. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang sih masih berjalan gitu, meskipun COVID ya insya Allah masih tetap survive gitu kan. Dan mulai ini lagi lah, mulai take off lagi nih. Kemarin kan agak-agak sempat turun, sekarang udah mulai take off lagi. Dan di masa pandemi pun saya bikin satu produk baru, itu Kinetic X.id. Jadi kalau Kinetic X itu juga sama, partnernya adalah pasien saya, tapi di situ kita membuat sebenarnya layanan sport science. Sport science seperti apa tuh Mas? Apa yang membedakan dengan fisioterapis? Oh, jadi kalau di sana itu sih sebenarnya lebih melengkapi apa yang fisioterapi sudah punya. Jadi kan kalau fisioterapi kan banyak kan, contoh gini, problem kita di klinik fisioterapi, kita tuh kadang nggak bisa mengukur secara objektif Mas. Misalkan dibilang ototnya lemah, lemahnya seberapa? Nah itu kan dari dulu susah ukurnya. Semuanya data-datanya subjektif. Kayaknya udah kuat gitu kan. Nah tapi kan akhirnya begitu kita riset
di luar sana di Australia udah ada sport science-nya gitu kan. Jadi akhirnya saya pendekatan selama 2 tahun Mas untuk membawa si produk tersebut masuk ke Indonesia, dan pas kebetulan di Surabaya itu menemukan partnernya juga saya yang siap support gitu kan. Ya udah, akhirnya saat partner saya juga saya brainstorming, dia bilang wah ini bagus nih, belum ada di Indonesia, kita bawa ke Indonesia. Ya udah, akhirnya sekarang ada kita di Jalan Musi, dan itu akhirnya semuanya sinergi Mas. Jadi misalkan pasien fisiopreneur, mereka datang ke fisiopreneur. Nah, fisioterapi di sana itu akan secara otomatis menyarankan untuk memeriksakan dulu nilai kekuatan otot dan lain-lainnya. Supaya apa? Ya supaya kelihatan hasil treatmentnya. Jangan sampai nanti hasil treatmentnya kan nggak terukur. Jadi misalkan kunjungan pertama nilai ototnya 1000. Kalau misalkan masih cuma naiknya 1100, ya berarti kan nggak ada perubahan selama 6 kali terapi misalkan. Tapi kalau dari 1000 naik ke 1300, 1400 kan berarti ada progres. Jadi program latihan yang dilakukan benar gitu lah, seperti itu. Makanya jadi itu menjadi salah satu hal yang menarik gitu kan. Dan saya pun udah menjadi suatu semangat baru, karena kan mungkin fisiopreneur sudah lumayan berjalan, jadi kayak sometimes saya juga ngerasa kayak tantangannya udah semakin berkurang, meskipun ya tetap kita berusaha untuk inovasi gitu seperti itu. Wow, bawa ini ya teknologi baru, inovasi baru ya dan di Surabaya ya, bukan Jakarta ya ini ya. Surabaya, betul. Di Surabaya. Jadi buat teman-teman nih kalau ada cedera ataupun gimana, kalau misalnya ke fisiopreneur nanti kalau ambil paket di sana bisa dapat ini ya, free ke kinetics ya, untuk nanti kita atur lah kalau untuk itu nanti bisa diatur ya. Oke. Nah, sebelum nanti saya ada satu pertanyaan nih buat Mas Asep. Ini ada satu pertanyaan dari penonton live ini ya, dari Buddha Kurniawan gitu ya. Jadi beliau nanya, lebih baik personal branding dulu atau klinik branding dulu Mas? Nah, mungkin Mas Asep kan ada 2 nih, punya personal branding nih, Asep CLS Physio, dan juga punya fisiopreneur, dan juga bisnis-bisnisnya punya akun-akun sendiri. Nah, dulu ketika pertama kali mengawali fisiopreneur, apakah Mas Asep fokus di Asep CLS Physio atau lebih baik di @fisiopreneur? Gimana cara Mas Asep bagi, atau prinsip-prinsip Mas Asep seperti apa? Kalau pandangan saya sih sebenarnya pasti personal dulu lah ya. Personal brandingnya kan maksudnya tetap bahwa kalau kita kan bergerak di bisnisnya jasa ya, service. Jadi orang juga pada saat awal pasti akan melihat siapa sih di belakangnya gitu kan. Oh ini Asep, Asep fisioterapis dari CLS Night misalkan. Itu menjadi salah satu nilai tambah sebenarnya pada saat kita sudah mempunyai status seperti itu. Tapi seiring waktu porsinya sudah mulai semakin dikurangin kalau saya. Karena kan kita juga nggak mau selamanya terjebak dalam terjebak dalam personal branding aja gitu. Nah, akhirnya kan nanti seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau kita hanya personal branding, ya orang hanya mencari kita. Saat kita nggak ada, belum tentu orang mau treatment juga gitu loh. Dan itu kan udah banyak banget kejadiannya. Saya lihat teman-teman fisioterapi, mereka kadang misalkan kerja di suatu tempat seniornya nih. Kadang kalau seniornya belum datang Mas, itu ada pasien 50 orang ngantri aja, nggak berani mereka pegang. Nah itu mungkin perbedaan di kami adalah mereka kita tanamkan percaya diri bahwa mereka juga bisa melakukan pemeriksaan, nggak harus menunggu saya, ya kan? Karena saya pikir ya saya juga nggak bisa 24 jam untuk selalu mensupport mereka gitu loh. Iya standby juga. Jadi akhirnya ya mereka itulah akhirnya pengorbanannya ya kita harus melakukan training terus-menerus berulang-ulang sehingga mereka menjadi bisa menjalankan bisnis tanpa kehadiran kita. Meskipun kata orang katanya enak ya kalau jadi entrepreneur bisnisnya jalan, yang punya jalan-jalan. Nah itu kan yang mereka lihat jalan-jalannya, tapi kan mereka nggak melihat bagaimana saya seorang fisioterapi nih Mas, harus belajar membaca laporan, saya harus belajar bagaimana soal operasional, ya kan, bagaimana soal marketing, bagaimana mungkin soal strategi dan lain-lain, bagaimana soal leadership, itu kan hal-hal yang mungkin nggak banyak dipelajarin saat saya kuliah gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu banyak juga sharing dengan orang yang memang di bidangnya gitu kan, yang mereka mungkin ahli-ahli keuangan, ya saya banyak ngobrol. Makanya saya ketemu dengan Mas Bordes juga, saya lihat Mas Bordes passionnya terhadap HR gitu kan, terhadap SDM. Ya saya pikir saya juga bukan Superman yang bisa untuk menghandle semua hal gitu. Jadi akhirnya ya saya mengajak Mas Bordes untuk berkolaborasi untuk bagaimana Mas Bordes bisa menciptakan dampak yang positif. Karena balik lagi Mas, kadang
kalau saya mungkin sebagai entrepreneur, saya akan menggas terus mereka gitu loh. Jadi di luar mereka adalah sama-sama fisioterapi, tapi kalau saya entrepreneur, saya akan kalau mereka nggak sesuai, saya akan marahin, ya nggak? Ya, nah itu satu sisi, ya mereka kan harusnya jangan melihat dari satu kacamata bahwa kenapa sih Mas Asep ini kok marah-marah terus sama-sama fisioterapinya, seolah-olah kita menekan mereka terus. Ya karena mereka kan harus sadar, kita itu berusaha seperti itu untuk apa? Ya untuk menjaga kelangsungan dari bisnis kita, ya kan? Ya, karena kalau misalkan kalau kita ngomong, Mas tahu sendiri lah, kalau misalkan saya mungkin egois, ya saya sekarang udah rumahnya udah di mana, Mas? Mungkin udah 10 rumah saya punya kan, kasarnya kan kalau saya mau egois gitu kan. Nah ini kan enggak, gitu, karena ya sekarang misalkan saya ngebangun timnya udah mulai solid nih, Mas, udah menghasilkan gitu kan buat klinik. Tiba-tiba ada tawaran dari klub sepak bola contohnya kepada orang tersebut. Nah akhirnya gimana? Satu sisi kita pingin mereka juga maju dan mereka mau gitu kan. Ya akhirnya ya udah kita lepas. Saat kita lepas, akhirnya kita didik lagi orang kan dari nol. Nah, pasien-pasiennya yang lama itu kadang turun dulu lagi. Jadi gitu aja terus. Jadi akhirnya ya kadang juga banyak yang seolah-olah bahwa mereka hanya tempat singgah aja nih di kita. Tapi akhirnya kita ngomong, ya udahlah. Saya selalu bilang sama istri saya bilang, ya udah kita seperti itu, pasti kita dapat berkahnya gitu kan. Ya, alhamdulillah gitu. Maksudnya meskipun banyak cobaan seperti apa, ya kita masih survive sampai sekarang gitu kan, seperti itu ya. Jadi mungkin itu berkah-berkah dari orang-orang yang mungkin kita bantu, merasa dibantu oleh kita kayak gitu. Iya. Dan ini ya, semenjak berarti memutuskan untuk yang buka Fisiopreneur mendadak harus belajar banyak hal ya. Dari marketing dan leadership ya, HR dan lain-lainnya itu. Nah, jadi tadi pertanyaannya Mas Budi tadi terjawab ya. Fokus di personal dulu mungkin di awal, baru ke brandnya, karena orang di belakangnya itu cukup berpengaruh. Nah, satu hal terakhir yang mau saya tanya. Tadi kan prinsip awal untuk bisa membangun karir adalah kita pertama fokus cari ilmu dulu, cari pengalaman dulu gitu ya. Nggak hitung-hitungan lah, ibaratnya nggak hitung-hitungan sampai akhirnya dipercaya, diberikan tanggung jawab lebih, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Mas Asep memperluas dan juga menjaga relasi dan kepercayaan dari partner-partner gitu ya. Kan Mas Asep kan pasti punya berbagai macam partner kayak gitu. Gimana Mas Asep bisa menjaga relasi tersebut? Bagaimana memperluas relasi tersebut? Apakah misalnya contoh, apakah Mas Asep masih rutin gitu misalnya message orang di LinkedIn kenalan, atau di Instagram kenalan, atau sekarang lagi di Clubhouse ya, saya lihat logo Mas Asep di para mentor digital marketing, ada pas di screenshot ada Mas Asepnya, itu sering dari Denny Santoso, Aaron, ada Mas Asep di mana-mana. Waduh, ini tetap terus belajar gitu ya. Nah, di era-era digital seperti ini, bagaimana Mas Asep sebagai seorang profesional tetap terus menambah relasi dan selalu menjaga relasi yang baik dengan partner maupun customer? Yang pasti sih kalau saya, Mas Bodes, jadi gini, beruntungnya kita sebagai seorang fisioterapis atau pelaku di dunia usaha jasa, itu kan kita latar belakang klien kita nih benar-benar dari berbagai macam kalangan, ya kan? Yeah. Nah, ada yang memang mereka founder, ada yang mereka memang mungkin selebritis, ya kan? Ada juga yang mereka entrepreneur, banyak banget. Kalau saya adalah saya berusaha untuk mengenal mereka. Mengenal itu bukan berarti kita harus selalu nantinya mereka nantinya minjemin uang ke kita, enggak juga. Jadi lebih ke arah bahwa saya ingin tahu sebenarnya kayak di mereka itu apa sih sudut pandang mereka gitu. Bagaimana cara berpikirnya. Jadi kadang akhirnya saya memang banyak belajar dari pasien-pasien saya. Makanya itulah pentingnya menurut saya sebagai teman-teman fisioterapi mungkin yang ikut live ini. Jadi kalau misalkan kita terapi itu jangan pasif. Jangan cuma datang, kita cuma strum-strumin mereka, cuma massage mereka, atau cuma manual terapi, habis itu latihan. Tapi kita kadang nggak tahu siapa sih yang kita treatment gitu. Maksudnya, apa sih background-nya gitu kan. Karena kan kadang akhirnya misalkan, ternyata saya memegang salah satu misalkan pemilik jaringan terbesar restoran nih di Indonesia misalkan. Dengan berapa ratus gerai gitu misalkan. Ya saya kan akan nanya, Pak, bagaimana Bapak memanage masing-masing cabang? Oh, begini. Oh, oke. Jadi kan akhirnya dari bidang ini begini. Bukan berarti kita harus langsung plug mengikuti, tapi lebih ke arah akhirnya mungkin bisa di ATM, amati, tiru, modifikasi kan. Kita bisa kayak begitu kan. Jadi misalkan juga
mungkin dari teman-teman artis gitu kan. Nah, teman-teman artis itu banyak juga kan yang kemarin terakhir baru terapi sama saya kayak Ariel Noah, BCL ya kan, Luna Maya, Dian Sastro dan lain-lain. Itu saya kadang nanya, kira-kira kalau dari sudut pandang kalian bagaimana pelayanan dari saya apa segala macam. Jadi kita tuh jadi orang-orang yang di bidang jasa tuh nggak boleh baper. Nggak boleh baper pada saat misalkan diberikan masukan, diberikan saran. Karena kalau kita mau maju ya kita harus tahu bagaimana sih mereka memandang kita atau profesi kita gitu loh. Jadi dari situ, oh itu yang mereka harapkan. Atau misalkan aku juga sebelum pandemi ya, itu banyak banget dokter-dokter dari Singapura merujuk kepada kita gitu loh untuk pasien-pasien lanjutannya itu di treatment. Ya karena kenapa? Ya saya berusaha untuk memenuhi apa yang mereka harapkan dari kita. Misalkan mereka mengharapkan, saya selama ini kirim ke fisioterapi di Indonesia nih nggak pernah ada laporan. Nah, saya berusaha untuk nge-push tim saya juga bagaimana kalian tuh bikin laporan kepada dokter ini supaya dokter ini misalkan mendapatkan hasil pemeriksaan atau hasil treatmentnya dari pasiennya. Nah, itu satu, misalkan terus yang banyak hal lainnya lah. Pokoknya intinya kalau saya sih selalu berusaha bahwa networking itu penting banget gitu loh. Jadi kan kalau ada orang bilang networking is kalau kamu nggak punya networking yang bagus ya kamu not working gitu loh kayak gitu. Atau ya sama misalkan kamu bergaul dengan orang-orang yang punya pola pikir positif, ya akhirnya kamu juga akan terbawa positif gitu kan seperti itu. Pemikiran kamu positif gitu kan. Nah, jadi akhirnya ya saya selalu berusaha untuk bagaimana banyak bergaul dengan orang-orang yang punya pemikiran positif, maju ke depan, dan bisa memberikan masukan, baik masukan yang bersifat membangun, maupun ya kadang kita juga perlu kan diberikan sesuatu hal yang mungkin gak enak itu kedengarannya. Gak enak ya kedengarannya ya. Tapi kan balik lagi, namanya kita, kasarnya begini, kita mendapatkan banyak mentor yang mereka sebenarnya secara nggak sadar membantu kita naik ke level yang lebih tinggi. Ya balik lagi lah, semakin tinggi pohon, ya semakin tinggi angin gitu loh. Jadi akhirnya ya kita harus jangan baper gitu loh, kayak gitu. Oke. Menarik. Itu ya, apa namanya, kuncinya ya di sana ya. Jadi malah jadi ketika menjadi fisioterapis itu malah kesempatan untuk building relationship juga ya dengan mereka seperti itu. Nah, last question ya untuk Mas Asep. Jadi kalau misalnya nih di depan Mas Asep nih lagi ada orang yang pingin nih jadi seperti Mas Asep. Dia pingin menjadi fisioterapis sukses, terus dia juga pingin punya one day dia pingin punya klinik kayak gitu ya. Nah, kira-kira nasihat apa yang Mas Asep mau kasih ke orang tersebut untuk bisa berhasil punya klinik sendiri juga seperti itu? Ya, yang pasti sih gini Mas, kalau saya jujur dalam beberapa tahun terakhir ini tuh saya selalu berusaha mendorong dari anggota saya untuk mereka sebenarnya punya klinik. Jadi kan lucu kalau orang kan selama ini berusaha untuk bagaimana meng-keep selama-lamanya ya. Kalau saya enggak, maksudnya ada batas lah, misalkan mungkin dalam mereka setelah gabung saya 3 tahun, 5 tahun, mereka harusnya scale up, naik, mereka juga bisa punya klinik. Itu yang saya harapkan, jadi nggak selamanya mereka menjadi employee saya juga gitu loh. Jadi tapi saya selalu menawarkan ke mereka, kalau kalian merasa misalkan bingung atau apa, saya siap kok misalkan jadi partner kalian gitu loh. Maksudnya, nah cuma balik lagi tadi, ilmu kita dulu di fisioterapi saja itu tidak cukup. Nah makanya kan kadang saya selalu berusaha untuk bagaimana mereka bisa mengikuti ritmenya. Ritmenya apa? Ya contoh, kamu kalau misalkan buka klinik, ya itu nggak cuma orang datang habis itu kamu terapi selesai, ya enggak. Ya kamu harus memikirkan bagaimana orang itu kepuasannya mereka setelah datang terapi di tempat kita, bagaimana sistem administrasi kita, apakah rapi atau enggak, bagaimana database kita punya klien itu rapi apa enggak. Karena kan balik lagi, kita punya database bagus saat kita mau mempromosikan sesuatu program atau kita mudah gitu loh untuk mendatabase-nya mereka, ya kan, mengirimkan informasi tersebut. Kita juga bagaimana mereka sistem treatmentnya, apakah evaluasi apa enggak. Jangan sampai pasien datang terus mereka cuma kayak ngerasa, aduh ini biasa aja nih, ternyata cuma besar di nama doang. Nah itu kan yang kita nggak harapkan gitu loh. Jadi harus benar-benar kita kalau boleh dibilang tuh fokus sama customer experience kalau menurut aku. Jadi karena balik lagi, customer itu kan kuncinya. Kalau customernya puas, dia akan kasih tahu ke orang lain. Berarti itu kan part of marketing. Kalau customernya puas, mungkin dia akan repeat dalam artian mungkin dia udah sembuh nih Mas di satu kondisi,
terus tiba-tiba suatu saat dia misalkan terjadi suatu masalah lagi. Nah kan pasti yang di brandnya dia yang teringat kita gitu loh. Oh ya dulu saya di sana sembuh. Akhirnya dia akan ke kita lagi gitu kan, seperti itu. Itu kan berarti udah part of branding and marketing. Akhirnya mereka juga misalkan, oh ternyata penjelasan di klinik kamu nih bagus ya, benar-benar detail, solusinya jelas. Habis itu kasus yang saya mengerti. Akhirnya apa? Ya sales pasti meningkat. Yang tadinya dia cuma ya udahlah saya coba dulu sekali, coba. Tapi kan akhirnya begitu itu, oh ya udah saya akan nurut, karena memang kalau kita ngomong fisioterapi itu kan nggak bisa sekali mas, jadi ada prosesnya. Misalkan mungkin ini butuh waktu, misalkan 2 minggu, 3 minggu, seminggu harus 2-3 kali misalkan, atau seminggu 1-2 kali. Nah itu kan akhirnya kan kalau misalkan mereka dari awal aja nggak yakin sama kita, mana mau mereka mengikuti program kita gitu loh, selama yang sudah kita tetapkan, seperti itu. Oke, ya jadi juga harus kuasai banyak hal ya, dan juga yang terutama adalah customer experience. Jadi ya fokusin kembangin servisnya dulu. Kalau dari diri udah bener, baru prinsip-prinsipnya dijalankan dengan baik, bisa bikin customer puas, baru bisa next step ya, baru bisa bikin klinik dan lain-lainnya. Tapi fokus di servis dulu. Oke. Ini coba saya baca-baca dulu ya komen ini dari Leandra Erdina. Nggak mungkin bisa seperti ini kalau bukan belajar sama Mas Asep. Wah. Halo Leandra, ya Leandra ini dulu dari Makassar, sekarang lagi mengambil S2 di di Bali. Oke, sukses terus Leandra. Bang, saya suka podcast Bang Andreas. Oh ya, oke. Thank you. Sidra. Di save live-nya mas, dia lagi ada kesibukan nggak bisa nonton full. Oke, dia juga akan ada di podcast, jadi bisa didengerin juga di live juga, harusnya bisa. Oke. Itu mungkin dari saya. Mas Asep, apakah ada ini mungkin closing statement untuk teman-teman di sini? Yang pasti gini, kalau aku sih berpikirnya adalah buat teman-teman jangan pernah ragu untuk mencoba sesuatu hal yang mungkin di luar zona nyaman, tapi sebenarnya kita nggak boleh di luar zona nyaman ya. Kita sebenarnya memperbesar zona nyaman kita. Gitu, itu. Iya, betul. Ya kan? Kita memperbesar zona nyaman kita. Ya karena memang jangan melihat bahwa Asep yang sekarang gitu kan. Ya meskipun saya sendiri merasa ya saya masih belum ada apa-apanya mungkin dibandingkan orang-orang hebat lainnya gitu kan. Tapi ya akhirnya saya sih selalu berpikir adalah apa yang kita lakukan itu bukan hanya nantinya menjadi motivasi orang. Karena kalau motivasi aja cuma saya termotivasi, tapi akhirnya nggak dirasain. Tapi kalau misalkan bisa menjadi suatu inspirasi bagi orang lain, ya saya pikir itu menjadi suatu nilai lebih lah. Karena berarti orang terinspirasi. Kalau inspirasi kan besar kemungkinan mereka akan mengikuti gitu loh, seperti itu. Jadi ya jejak-jejak apa yang kita lakukan ya itu menjadi suatu suatu sejarah yang akan dikenang gitu kan. Maksudnya meskipun ya kalau boleh dibilang saya latar belakang pendidikannya pun belum tinggi, belum sampai S2. Saya masih seorang yang mungkin lulusan dari D4. Gelar saya pun masih SSTFT ya, susah senang tetap fisioterapi gitu kan. Tapi singkatannya itu tapi ya saya selalu menekankan kepada anggota saya adalah satu, kalau mereka ada kesempatan untuk belajar, kesempatan itu kan banyak mas, kesempatan waktu, kesempatan biaya, ya kan. Nah itu ambil gitu loh. Saya sendiri orang yang mendukung mereka untuk bisa pendidikan setinggi-tingginya gitu kan, seperti itu. Nah satu itu. Dan kedua, seandainya memang mereka belum punya kesempatan untuk bisa kuliah lagi, saya selalu menekankan, meskipun kamu hanya seorang D3, kamu hanya seorang D4, tapi kalau kamu bisa berpikir seperti seorang S2, itu orang juga akan menghargai kamu, saya bilang gitu. Jadi latar belakang pendidikan itu bukanlah suatu yang boleh dibilang kayak menjadi suatu yang utama, tapi bagaimana kamu bisa bermanfaat. Jadi intinya salah satu mentor saya, Mas Jensen Ongko, itu selalu mengingatkan saya adalah orang itu bukan bagaimana menjadi yang terbaik, Mas, tapi bagaimana menjadi yang paling bermanfaat. Nah, bermanfaat itu kan sangat luas ya. Kita bisa bermanfaat buat teman sesama, ya kan. Kita juga bermanfaat buat pasien-pasien kita. Kita juga bermanfaat mungkin buat orang-orang yang tadinya nggak ada kepikiran untuk jadi sesuatu, mereka melihat kita ingin menjadi seperti kita, gitu. Jadi banyak. Saya ada tadi siang juga live di Clubhouse, Mas. Itu pasien saya dulu zaman dia lagi SMP. Itu dia sekarang udah pendidikan dokter, udah lulus. Nah karena dia dokter kan nggak mungkin dia jadi fisioterapi. Akhirnya dia karena dulu impress dengan saat dia cedera di tangani saya, Mas, akhirnya dia sekarang memutuskan mau kuliah kedokteran ortopedi, bayangkan gitu kan. Jadi sampai dia bisa menjadi ortopedi. Terus juga ada
mungkin dulu saya banyak pasien dari anak-anak SMA Gloria. Nah, beberapa di antaranya itu ada yang mereka sampai kuliah fisioterapi ke Australia, Mas. Mereka kuliah fisioterapi di Australia karena mereka melihat Iya, fisioterapi ini sesuatu hal yang masih sangat besar gitu, seperti itu. Iya, iya. Wow. Ya, thank you nih. Apa namanya inspirasinya nih. Tadi sampai saya note juga ya. Jadi sampai saya note di kertas nih Mas. Iya. Jadi fokusnya bermanfaat ya. Itu menarik banget. Jadi banyak orang kan fokusnya lebih sukses, lebih berhasil, lebih apa gitu ya. Tapi fokusnya adalah lebih bermanfaat. Dan tadi yang juga poinnya penting adalah zona nyaman bukan keluar tapi memperluas gitu ya. Saya jadi teringat tuh Mas Asep bilang itu, ada yang bilang income kita itu sesuai dengan besarnya zona nyaman kita. Jadi kalau zona nyaman kita kecil, ya income kita ya sesuai dengan zona nyaman. Maka dari itu harus memperluas zona nyaman. Caranya gimana? Caranya tadi ya kayak tadi Mas Asep, belajar, improve. Kalau misalnya mungkin takut public speaking, coba nih public speaking jadi pembicara. Mungkin Mas Asep dulu juga deg-degan tuh public speaking kan, tapi tetap push diri. Mas, saya masih ingat, saya mau jujur. Ya, monggo, pertama kali saya pertama kali bicara itu, ya kan, itu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, dan itu nggak dibayar, Mas. Ya kan, saya nggak dibayar sama sekali. Tuh? Di mana tuh? Surabaya? Dulu di acara itu acaranya CLS, jadi CLS ada acara untuk pelatih-pelatih basket gitu loh, dan itu pelatihan berbayar lah, pelatih-pelatih itu bayar, tapi ya saya nggak mengharapkan saya dikasih dan lain-lain, akhirnya memang nggak dapet. Tapi saat itu, kalau misalkan saya stop, ya saya nggak akan ada hari ini saya yang berani bicara ke orang lain. Jadi kan kalau dulu saya misalkan, aduh, ternyata saya capek-capek ngomong seharian nggak ada duitnya sama sekali, ya selesai. Tapi akhirnya dari situ kan, saya, oh ternyata Asep bisa juga nih bicara. Dari situ akhirnya saya dipanggil sama DBL dulu Mas. Saya jadi sering isi tuh, jadi speakernya DBL kan. Saya isi di DBL All Star, DBL Camp, isi DBL Camp. Oke, DBL Camp saya isi. Nah di situ saya bisa mendapatkan kurang lebih sekitar setengah dari gaji saya di CLS. Wih, saya bilang kok seru juga ya ngobrol 1 jam bisa dapat setengah dari gaji. Dan akhirnya karena di DBL itu kan dulu DBL satu grup sama Jawa Pos ya. Nah itu kan saya dimuat tuh, ya kan saya masuk media tuh pertama kali, jadi kayak masuk berita ini diisi oleh Asep tentang penanganan cedera, bla 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 gitu kan sebagai fisioterapi CLS. Nah habis itu nggak lama gitu 2 minggu kemudian ada satu SMA yang telepon saya, dulu saya ingat banget SMA Al Hikmah. Nah, SMA Al Hikmah itu kan salah satu SMA favorit lah ya di Surabaya ya. Nah itu mereka bilang, Mas saya mau ada turnamen nih Mas basket. Saya ngelihat profil Mas di Jawa Pos. Nah kami tertarik untuk Mas bisa berbicara juga di kampus kami, di sekolah kami pada saat saat apa namanya, apa sih kalau mau tanding tuh Mas namanya Mas, kayak meeting gitu loh, meeting peserta gitu kan. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah itu saya juga orangnya nggak pernah nanya saya dibayar berapa, enggak sebenarnya. Tapi mereka begitu ini bilang, Mas mohon maaf ya Mas ya, budget saya sekian, kami cuma bisa menyiapkan sekian. Dalam hati saya, astagfirullah, itu alhamdulillah sekali. Karena kenapa? Itu 1 bulan gaji saya Mas dikasih. Jadi 1 bulan gaji didapat dengan 1 hari ya? Ya. Karena gitu, memperluas zona nyaman tadi ya? Betul. Dan akhirnya kan ya nggak stop gitu kan. Maksudnya akhirnya ya ini kan bisa menjadi, ya akhirnya kan sekarang kita berpikir bukan hanya jadi seorang entrepreneur, tapi seorang infopreneur ya kan. Nah iya. Jadi bisnisnya bisa banyak, nggak cuma dari fisiopreneur-nya, tapi dari edukasinya juga, seperti itu ya Mas ya. Dari macam-macam gitu. Tinggal nunggu bukunya nih, Mas Asep belum nulis buku nih tentang ya nanti menunggulah mungkin dari followers ada yang ghostwriter. Mas Borden jadi ghostwriter-nya nanti. Ghostwriter ya. Nah, saya masih ingat satu lagi Mas sebelum saya tutup, yaitu memperluas zona nyaman. Yaitu kalau nggak salah dulu Mas Asep juga mempush diri untuk ngomong bahasa Inggris, betul nggak Mas? Interview dengan coach Syafri ya waktu itu ya? Iya. Interview. Nah itu Mas Asep nggak deg-degan juga ya? Atau deg-degan tapi tetap ya udah, saya nge-push diri saya, memperluas zona nyaman saya. Apa yang waktu itu mindset Mas Asep ketika itu sempat rame? Iya, jadi itu ceritanya gini, waktu kemarin Piala AFF ya kan U22 itu pas kebetulan kita juga juara ya. Jadi Coach Indra itu kan boleh dibilang secara personal pun dekat dengan saya ya kan. Habis itu ya dia sering jalan sama saya, terus habis itu saat itu memang
nggak ada posisi interpreter. Nah, Coach Indra sendiri mungkin merasa bahwa kemampuan bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu bagus. Dan akhirnya dia bilang, Sep, kamu bantuin saya ya. Ya, kalau saya jujur Mas, kalau misalkan Coach Indra sudah minta tolong, ya saya bilang, ya selama saya bisa bantu, saya akan bantu. Coach, siap Coach, saya bilang. Ya, tapi mungkin, ya mungkin kalau nggak sesuai ekspektasi, nggak apa-apa Coach ya. Udah nggak apa-apa, kata dia gitu. Saya percaya sama kamu kok. Ya udah, saya pikir, aduh, bismillah aja deh. Karena itu kan boleh dibilang, Coach Indra ngomong bahasa Indonesia, saya harus mentranslate bahasa Inggris ke media. Nah, media akan mengutip, itu akan disebarkan internasional, terus Indonesia. Jadi benar-benar saya sampai hati-hati gitu kan. Jadi saya bilang, udahlah nggak apa-apa lah. Intinya kalau aku berpikir komunikasi itu kan bukan tentang benar grammarnya kan, tapi mereka ngerti, kita ngerti kan. Jadi sama-sama nyampe gitu kan, seperti itu. Jadi ya udah, akhirnya tapi akhirnya tetap bahwa dari situ kan kita bisa improve gitu. Jadi kayak mungkin pas pertama tegang, yang kedua akhirnya oke, Coach, nanti kira-kira kalau ada yang nanya ini, Coach mau ngomong apa? Oh, saya akan ngomong tentang ini. Oh, oke. Aku mulai mencari tuh kata-katanya jadi supaya agak sedikit lebih enak juga didengarinnya. Tapi ya, alhamdulillah ya, padahal dulu saya lagi kuliah tuh salah satu ketakutannya itu bahasa Inggris. Cuma akhirnya ya karena saya ikut di CLS, saya ikut di Timnas, itu kan banyak pergi ke luar negeri tuh Mas. Jadi di situ saya tuh orangnya berani ngomong aja udah. Berani ngomong, berani lihat kosakatanya. Jadi akhirnya kayak saya sendiri kayak bolak-balik ya, saya bolak-balik ke Filipina nganterin atlet-atlet itu operasi dulu tuh. Jadi akhirnya saya sendiri banyak yang bilang muka saya kayak muka orang Filipina lah, banyak yang bisa dibilang orang sana kan. Habis itu ya akhirnya juga saya bisa bahasa-bahasa Tagalog. Jadi saya tuh seneng kalau pergi ke suatu tempat itu pasti saya mencari teman di sana gitu kan. Nah, teman itu akhirnya saya ajak ngobrol dan akhirnya kan itu kayak nge-push kita untuk bisa ngobrol, Mas. Kayak gitu. Betul. Jadi akhirnya oke, bahasanya ini kayak gitu sih. Oke, jadi tetap terus improve, terus memperluas zona nyaman. Kalau ada yang kita nggak nyaman, ya diperluas aja zona nyamannya ya. Karena nggak tahu peluangnya muncul dari public speaking, dari bahasa Inggris tadi, dan lain-lainnya. Dan satu lagi tadi prinsip Mas Asep yang kalau boleh saya ulang adalah terus belajar. Jadi walaupun pendidikanmu apapun itu, D3 ataupun apapun itu, kalau kita bisa treat dengan terasa pendidikannya lebih tinggi itu juga lebih baik. Dan zaman sekarang itu juga di era informasi sebenarnya nggak ada alasan ya nggak bisa belajar ya Mas ya. Semua informasi sudah terbuka ya. Betul. Dari YouTube, dari Google dan lain-lainnya, dari Clubhouse pun juga banyak belajar ya Mas ya. Di sana ya, banyak belajar, banyak kenalan baru kemarin juga. Banyak kenalan baru, networking. Akhirnya lebih ya memang akhirnya kayak sedikit bikin waktu kita dengerin itu kan, tapi akhirnya kita pikir ya hal-halnya bermanfaat kok, bukan kita gibah ya. Kalau kita gibah kan ya itu nggak bermanfaat, tapi kalau ini kan kita dengerin. Bahkan saya pun kan kemarin ya alhamdulillah tergabung dengan tadi orang-orang yang Mas sebut itu ya kan. Kayak kemarin saya dapat insight tentang bagaimana sih usaha saya versi dari Mas Dewa gitu kan. Mas Dewa kan salah satu pakar selling, branding, marketing. Habis itu juga dari Mas Tom Limuafa gitu kan, dia juga ngasih beberapa insight dari beberapa ahli-ahli digital marketing yang lain. Terus juga mungkin dari orang-orang operasional bisnis yang mereka udah malang melintang lah ya, udah duluan ya. Itu yang akhirnya saya bisa dapat ini sih. Bisa dapat insight langsung ya. Mungkin kalau nggak dari situ nggak bisa, ya bingung juga platformnya lewat apa ya kalau misalnya nggak dari situ ya. Ya, dan kadang juga saya ini sih kan, maksudnya dari beberapa pasien saya juga, kadang ya, saya kenapa misalkan kalau treatment, kadang mungkin treatmentnya begitu beres, saya masih sempat ngobrol, ya saya akan ngobrol. Saya akan ngobrol berbagai macam hal, dan akhirnya saya tahu, mereka ternyata memandang sesuatu ini, caranya begini, mereka visinya seperti ini, mereka latar belakangnya seperti ini, cerita awalnya kenapa mereka sukses seperti itu. Jadi, bukan berarti kita mengikuti, tapi juga kita menjadi salah satu ini ya masukan gitu loh, seperti itu. Oke. Nice. Oke, Mas Asep. Thank you banyak atas waktunya. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman IG Live dan juga yang akan saya masukkan di podcast ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan buat kamu, jangan lupa juga follow @asepclsvisio, terus @visiopreneur, terus @kinetics ID ya Mas ya? Ya, kineticx.id. Kineticx.id dan @bebas.cedera ya? Bebascedera.id juga. Bebascedera.id. Jangan lupa di follow juga di sana. Itu karya-karya Mas Asep di sana, usaha-usaha Mas Asep di sana. Kalau mau tahu lebih lanjut bisa follow juga. Kalau misalnya kamu ada cedera atau something, kamu juga bisa
DM di akun tersebut, bisa konsultasi gitu ya, dan nanti Ya, mungkin bisa datang juga untuk bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut. Oke, thank you banyak oke, Mas Asep atas siap, waktunya. thank you, thank you. Sukses terus PC-nya ya bersama Ya, Timnas Indonesia ya. ya, Oke, makasih selamat Mas. malam Mas Asep. Malam, malam.